Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa memang di dalam kehidupan manusia di atas dunia ini, ya, jangankan zaman sekarang kita, bahkan sejak zaman Islam dahulu, di awal generasi kaum muslimin, bahkan manusia terbaik dari seluruh makhluk yang ada, Sayyiduna wa Rasuluna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pembawa risalah juga menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam tindak penganiayaan, berbagai macam permusuhan, dan diantaranya adalah kalimat-kalimat keji yang dilontarkan kepada beliau. Nah, jadi bukan zaman sekarang aja ya, para alim, para satya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai macam fitnah, dianggap sebagai contoh misalnya syair, sebagai sahir, sebagai kahin, bahkan sebagai kadzab majnun, sebagai tukang syair, pujangga yang mengarang bait-bait syair, bahkan sebagai tukang sihir, dan juga dituduh sebagai pendusta, waliyadzubillah, dituduh sebagai orang yang gila, majnun, waliyadzubillah. Tapi kalau kita mencermati periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada yang menarik ya, bahwa beliau itu tidak secara khusus menanggapi apa yang dituduhkan kepada beliau. Istilah kalau zaman sekarang nih bikin konferensi pers bahwa hai halayak semua, saya ini bukan pembohong, saya ini adalah bukan tukang sihir, enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Mengapa? Jadi ini perlu diingat, yang namanya tuduhan itu harus distandarisasi. Ini tuduhannya tuduhan apa? Kalau tuduhannya tuduhan yang bukan sesuatu menyangkut kriminalitas, menyangkut sesuatu yang buruk secara faktual, maka hakikatnya di sisi yang lain kita adalah bahagia. Kita dituduh bukan karena sesuatu kriminal, bukan karena terlibat di dalam korupsi, bukan karena terlibat di dalam zina, bukan karena terlibat di dalam tindak narkoba dan lain-lain. Tapi dituduh karena tidak ada lagi celah terhadap kepribadian para pendakwah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dituduh adalah apanya? Risalahnya. Yang dituduh adalah wahyu yang dibawanya. Dan inilah yang sekarang saat ini kita hadapi. Dituduh tentang khilafah itu. Ada firman Allah Azza wa Jalla, subhanallah, dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Ini ayatnya luar biasa ya. Dan semua Quran itu luar biasa. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yahzunka qauluhum. Apa itu artinya? Ya, janganlah ya perkataan-perkataan mereka itu menjadikan engkau bersedih. Orang kali dituduh, dia kan akan merasa sedih, akan merasa dia terpukul, akan merasa sesuatu yang memberatkan jiwanya. Ayat ini luar biasa, disampaikan oleh ulama kita ketika mereka membahas. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak berfirman fala tahzan liqaulihim. Allah justru berfirman fala yahzanu qauluhum. Fala yahzunka qauluhum. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, subhanallah, siapa yang dilarang? Kalau dalam satu nahi, yang dilarang adalah pelaku perbuatannya, bukan fa'ilnya. Misalnya jangan pukul
Berarti yang dilarang itu adalah si fulan yang memukul. Di sini Allah tidak berfirman fala tahzun, jangan engkau sedih, liqaulihim, terhadap ucapan atau tuduhan-tuduhan mereka. Tetapi Allah justru berfirman dengan sangat agung, fala yahzunka qauluhum. Seakan-akan Allah mengatakan, hei ayyuhal qaul, jangan bikin sedih Rasulku. Seakan-akan itu makna yang ingin dipahamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa? Karena tuduhan-tuduhan itu hakikatnya bukanlah keburukan yang menempel pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan sungguh kami adalah maha mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan maupun apa-apa yang mereka maklumkan. Allah lebih tahu. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa orang yang membenci Islam, membenci risalah Islam, orang yang membenci kaum muslimin, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah tampak jelas kebencian dari mulut-mulut mereka. Akan tetapi apa yang bersembunyi di dalam dada mereka adalah jauh lebih besar lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi misalnya ya, kalau Kiai Umar Sidik dituduh, ini Kiai punya pos 2 ya? Salah, maksudnya sampai pos 3 beliau punya ya. Maka tuduhan semacam itu adalah tuduhan yang pada hakikatnya tidak melanggar syariat jika itu ada pada diri seorang muslim. Karena itu adalah syar'i. Tuduhan semacam itu. Bahwa dituduh kita mengedukasi umat dengan khilafah. Enggak ada masalah. Itu bukan masalah. Itu adalah justru sesuatu yang bahagiakan kita. Bahwa tidak ada celah lagi buat mereka. Termasuk di dalam kepribadian para syabab, para pengemban Islam ini untuk kemudian dijadikan celah untuk memfitnah mereka. Sehingga tidak ada jalan kecuali mereka harus memfitnah ajaran Islam yang mulia itu. Tadi kata Allah Azza wa Jalla, fala yahzunka qauluhum. Hei al-qaul, jangan bikin sedih Rasulku. Itu tafsiran para ulama. Seakan Allah berfirman seperti itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga jika kita sekarang kemudian merenungkannya, jangan-jangan memang umat Islam ini dalam kondisi yang lemah. Sehingga kemudian bertubi-tubi mereka dihantam oleh musuh-musuh kaum muslimin. Termasuk di negeri yang mayoritas muslim ini, bangsa muslim terbesar ini. Menghadapi berbagai macam tudingan-tudingan keji semacam itu. Apakah kita tahu bahwa ada rahasia kemenangan kaum muslimin? Dan sebaliknya ada yang menjadi sebab sehingga umat Islam mudah untuk dikalahkan. Sebabnya adalah kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anu Al-Karim, hakikatnya orang muslim itu kuat, tapi mereka menjadi lemah ketika mereka tidak taat. Ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu. Ini adalah rahasia kenapa kita ini jadi lemah. Di situ dikatakan bahwa watadhaba rihukum, rihukum bimana quwwatukum. Lenyap, musnah, hilang kekuatan kalian, keunggulan kalian. Mengapa? Kita baca ayatnya di bagian awal. Allah sebenarnya ngasih perintah wa atiullaha wa rasulahu.
Taatilah sekalian wahai kaum muslimin Allahu Azza wa Jalla. Taatilah sekalian hai kaum muslimin Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sambung dengan larangan yang tegas. Wala tanaza'u. Wala tanaza'u. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian silang pendapat. Kenapa bisa terjadi selisih? Kenapa bisa terjadi silang pendapat? Hakikatnya kaum muslimin harus bersatu. Maka kenapa dia bisa berselisih? Karena referensinya, karena rujukannya, karena yang menjadi standarnya ketika bukan lagi Islam, otomatis mereka akan tercerai-berai. Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat kepada kita dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah Azza wa Jalla ingatkan kita semua. Rasulullah disampaikan atau diberi perintah wa anna hadza sirati mustaqima. Sungguh inilah jalanku. Maka jalan yang lain bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu metode yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirati mustaqima fattabi'uhu. Ikutilah kalian jalan itu. Wala tattabi'us subula. Sekali-kali jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang banyak di luar jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah fatafarraqa bikum an sabilihi. Fatafarraq. Niscaya kalian pasti akan tercerai-berai dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membina partai A, ada yang kemudian gabung partai B, ada yang gabung kemudian kepada kelompok C dan seterusnya. Dengan semua ta'assub-ta'assubnya wal iyadu billah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah wasiat, itulah peringatan, nasihat penting dari Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sekarang tahu sebenarnya umat Islam itu adalah hakikatnya kuat. Umat Islam itu adalah umat yang mampu untuk menghadapi semua tantangan dan rintangan mereka. Umat yang tangguh. Syaratnya adalah atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga memberikan penjelasan, bahkan mungkin seakan-akan ayat tentang sebab menjadi hilangnya kekuatan kaum muslimin ini adalah karena ayat ini mungkin terabaikan. Seakan-akan sudah tidak diperhatikan lagi kaum muslimin. Maka terjadilah apa yang terjadi berupa kelemahan, berupa ketidakberdayaan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wakumun nar wa bi'sa madwal zalimin. Shadaqallahul azim. Subhanallah. Renungkanlah ayat yang agung ini. Renungkanlah ma'asyiral muslimin, ayyuhas syabab al-fudhala. Ayat ini menjelaskan tentang mengapa umat Islam bisa menjadi umat yang tercampakkan, terpuruk, mengalami penderitaan dan kekalahan. Kata Allah Azza wa Jalla, sebabnya jika mereka membebek kepada orang-orang kafir, menjadi follower orang-orang kafir, mengikuti apa titah orang kafir. Dan terjadi sekarang di negeri kaum muslimin. Apa kata IMF? Dikerjain sama penguasa di negeri kita. Apa kata Bank Dunia? Kemudian buru-buru sigap untuk dieksekusi. Apa kata PBB? Bukankah mereka adalah entitas-entitas yang bukan berakar, bukan untuk kepentingan kaum muslimin? Allah ingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u, apabila jika tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati, mengikuti, membebek kepada orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, pasti yaruddukum, mereka orang kafir mampu untuk mengembalikan kalian ke belakang, menjadikan kalian terkalahkan.
fatanqalibu khasirin, bahkan kalian akan menjadi orang-orang yang ditimpa kerugian. Allah katakan bahwa sungguh pelindung, pemimpin, penolong kita hanyalah Allah. Balillahu maulakum. Bukankah Allah adalah pelindung kaum muslimin? Bukankah Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha kuat, sehingga tidak ada alasan bagi kita jika benar-benar bersandar kepada Allah Azza wa Jalla untuk kemudian kaum muslimin ini bisa dilemahkan, apalagi dihinakan oleh orang-orang yang hakikatnya bukan siapa-siapa. Tadi kata Ustaz, omongin namanya itu dihindari, ya, jangan disebut. Maksudnya untuk menunjukkan penghinaan kita. Kita enggak apa namanya Ustaz? Gari itu lisan kita itu mengucap namanya karena menunjukkan murkanya kita kepada dia yang telah menghinakan ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nur juga Allah memberikan petunjuk kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Falyahdhar, hendaklah takut, hendaklah khawatir. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang membangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, bisa ditimba dengan fitnah. Imamul Qurtubi rahimahullah memberikan penjelasan di antara makna fitnah yang dimaksud Allah Azza wa Jalla adalah sultanun jairun yusallatu alaihim. Akan ada penguasa yang jahat, penguasa yang sungguh sangat buruk akan menguasai kaum muslimin. Itu makna fitnah yang dikatakan Allahu Azza wa Jalla. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir. Ini udah lewat ya Tan. Tuh. Terakhir Tan. Jadi kalau ibaratnya kan ada ungkapan ya, kalau emak-emak udah turun kelar hidup lo ya. Ini benar. Jadi tahukah kita siapa di antara emak-emaknya kaum muslimin? Ummahatul mukminin. Siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Itu ada satu nasihat yang sungguh luar biasa. Jadi beliau nanya sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, bagaimana jika kalian semua ini diajak oleh dua orang pendakwah, ya. Ayyuhuma tujibun idza da'akum da'iyan. Ada dua jenis pendakwah yang mengajak kalian. Yang pertama adalah da'i ila kitabillah wa da'i ila sultanillah. Qalu, sahabat-sahabat yang ditanya itu kemudian responnya menjawab, qalu nujibu da'i ila kitabillah. Tentu saja kami akan memenuhi menjawab dakwahnya, panggilannya orang yang mengajak kepada kitabullah. Tahukah kita apa reaksi Ummu Salamah dengan pertanyaan ini? Kata beliau, bal ajibu. Bahkan seharusnya jawaban kalian adalah ajibu da'i ila sultanillah. Fa inna kitaballah ma'a sultanillah. Subhanallah. Ini baru emak-emaknya. Jadi kata beliau bahwa kalau orang itu berdakwah kepada sultanillah, agar Islam itu tegak kekuasaannya berdasarkan syariat. Syariat berdaulat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Bukan syariat yang kemudian dipinggirkan, diganti dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan hawa nafsu manusia. Ternyata kata Ummu Salamah, mestinya kita ini memenuhi panggilan orang yang mengajak kepada tegaknya kekuasaan Allah. Karena kitabullah ma'a sultanillah, pasti akan berdampingan, pasti akan tegak secara otomatis ketika kekuasaan Allah ditegakkan oleh seorang penguasa kaum muslimin biidznillah. Barakallahu fikum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.